Widya Kamelia Sada dengan NIM 569. Pengertian pengukuran. Pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu besaran dengan satuan baku yang sejenis untuk mengetahui nilai dari besaran tersebut. Dengan kata lain, pengukuran dilakukan agar kita bisa mengetahui berapa besar, berapa panjang, berapa lama, dan berapa berat sesuatu secara pasti. Pengukuran waktu. Waktu adalah besaran yang digunakan untuk menyatakan lama suatu peristiwa, berlangsung atau jarak antara dua kejadian. Satuan waktu dalam sistem internasional SI adalah detik, yang dilambangkan S atau second. Satuan waktu ada 1 menit sama dengan 60 detik, 1 jam sama dengan 60 menit, 60 menit sama dengan 3600 detik, 1 hari sama dengan 24 jam, 1 minggu sama dengan 7 hari, 1 bulan sama dengan 30 atau 31 hari, yaitu Februari 28 atau 29 hari, 1 bulan sama dengan 4 minggu, 1 tahun sama dengan 12 bulan, 12 bulan sama dengan 365 hari, 1 tahun sama dengan 54 minggu, 1 abad sama dengan 100 tahun, 1 windu sama dengan 8 tahun, 1 dasawarsa sama dengan 10 tahun. Contoh soalnya, yang pertama, Pak Tono pergi ke luar kota naik kereta api selama 2 jam 35 menit. Setelah itu ia naik bus ke kota selama 40 menit. Total waktu perjalanan Pak Tono adalah diketahui naik kereta api selama 2 jam 35 menit. Naik bus selama 40 menit. Tinggal dijawab. 35 ditambah 40 menghasilkan 75 menit. Dan 2 jam tidak ada pembilangnya, jadi turun menjadi 2 jam. Dikarenakan 75 menit ini tidak ada, akan disederhanakan 1 jamnya 60 menit, 60 menit dan 15 menit. menit sama dengan 1 jam dan ditambahkan ke ini menghasilkan 3 jam 15 menit. Jadi total waktu perjalanan Pak Tono adalah 3 jam 15 menit. Pengukuran panjang. Pengukuran panjang adalah kegiatan membandingkan panjang suatu benda dengan satuan panjang baku untuk mengetahui ukurannya. Satuan baku panjang dalam sistem internasional SI adalah meter yang dilambangkan huruf M kecil. Satuan
ada 7 anak tangga, bisa dituliskan. Nih, untuk cara cepat menghafalnya ada triksnya. Ada kata kamu untuk kilometer, harus untuk hektometer, dapat dituliskan dekameter atau dam, terus minum dituliskan huruf M atau meter, kemudian DM dalam itu dituliskan dengan huruf DM atau desimeter, kemudian cangkir dituliskan dalam sentimeter, terus mama itu dituliskan milimeter. Jadi untuk tangga menurunnya itu dikali 10. Kalau naik dibagi 10. Nah, untuk kata-kata tadi untuk menghafalnya saya tuliskan seperti ini. Kamu harus dapat minum dalam cangkir mama. Nah, ini diambil huruf N, ini huruf T, ini seperti itu. Untuk contoh soalnya, Syairah mengendarai sepeda motor sejauh 5 km. Syairah mengendarai motor sejauh berapa meter? Karena satuan awalnya adalah kilometer dan yang ditanyakan adalah ditanya yang diketahui satuan awalnya adalah 5 km dan yang ditanyakan adalah berapa meter. Karena satuan awalnya di kilometer, yang ditanyakan meter, per satu tangga turun, kalau turun dikali 10, kilometer ke meter turun 1, 2, 3, berarti dikali 1000. 5 dikali 1000 sama dengan 5000 meter. Jadi Selanjutnya yaitu pengukuran berat. Pengukuran berat adalah proses menentukan massa suatu benda menggunakan standar satuan seperti gram yang dilambangkan dengan huruf G kecil atau kilogram yang dilambangkan kaki huruf kecil dengan alat bantu bernama timbangan yang melibatkan konversi satuan menggunakan tangga satuan berat miligram, gram, kilogram, dan lain sebagainya. Dan rumus dasar berat sama dengan massa dikali gravitasi untuk mengetahui berat absolut
dengan alat ukur bervariasi dari timbangan badan hingga timbangan emas sesuai kebutuhan. Satuan rumus berat dalam fisika dilambangkan dengan W sama dengan meter kali gram, di mana W adalah berat atau newton, M adalah massa yang satuannya kilogram, dan G adalah gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat. Berat suatu benda bisa berubah jika gravitasi tempatnya berbeda, misalnya di bulan. Yang kemudian satuan berat, sistem metrik atau gram yang dilambangkan G kecil, kilogram dilambangkan kg, miligram dilambangkan mg, hektogram dilambangkan hg atau ons, dekagram dilambangkan dag, dan desigram dilambangkan dengan dg, sentigram dilambangkan cg, dan satuan lain ons. 1 ons itu berarti sama dengan 100 gram, lalu kuintal, 1 kuintalnya setara dengan 100 kg, dan 1 ton setara dengan 1000 kg. Nah, untuk pembahasannya kan diketahui 2,5 kg dan yang ditanyakan ke gram. Nah, untuk mencarinya kan sudah kita ketahui bahwa 1 kilogram itu setara dengan 1000 gram. Nah, untuk mengonversinya yaitu dituliskan tadi yang diketahui ini 2,5 kilogram, lalu langsung dikalikan ke 1000. Nah, hasilnya ketemu 2500 gram. Nah, untuk mencari jarak sebenarnya itu dapat dirumuskan seperti ini. Ini JS atau jarak sebenarnya, kemudian ini ada S atau skala, dan JP atau jarak pada peta. Nah, yang ditanyakan tadi kan jarak sebenarnya, berarti tadi kan diketahui jarak pada peta atau JP sebesar 2,5 cm. Kemudian diketahui juga skala sebesar 1:500.000. Lalu ditanya JS atau jarak sebenarnya. Kemudian dijawab. Nah, mengetahui rumus yang ini kan ditanyakan JS, berarti skala kali JP. Nah, diketahui tadi JP kali S. Nah, diketahui JP-nya sebesar 2,5 cm. Kemudian dikali, ini kan sudah diketahui bahwa skalanya 500.000. Nah, ini hasilnya 1.250.000.
yang satuannya JS itu kan kilometer. Nah, kemudian kita ubah ke satuan kilometer. Jadi 1.250.000 dibagi 100.000. 100.000. Nah, hasilnya 12,5 km. Jadi jarak sebenarnya diperoleh 12,5 km. Untuk contoh soalnya, sebuah kereta melaju dari Jakarta menuju Bandung selama 3 jam. Jarak antara Jakarta-Bandung adalah 240 km. Berapa kilometer per jam kecepatan kereta tersebut? Yang diketahui adalah waktunya 3 jam. Dan jaraknya 240 km. Yang ditanya berapa kecepatan kereta tersebut. Nah, rumus dari kecepatan adalah V sama dengan rumus mencari kecepatan ya. Rumus untuk mencari kecepatan adalah S bagi T. Sama S per T. G. Rumus mencari kecepatan adalah S per T. Kecepatan dilambangkan dengan huruf V. S sama dengan 240 km per T-nya sama dengan 3 jam. 240 per 3 adalah 80. Jadi kecepatan kereta tersebut adalah 80 km per jam. Selanjutnya yaitu pengukuran jarak. Pengukuran jarak adalah proses menentukan seberapa jauh antara dua titik menggunakan berbagai alat dan metode, dari penggaris dan meteran untuk jarak pendek hingga teknologi canggih seperti total station atau GPS untuk jarak jauh dengan satuan standar seperti meter atau dilambangkan dengan huruf M kecil atau kilometer yaitu km. Satuan alat tambahan yang pertama adalah meter dilambangkan M kecil, kilometer dilambangkan km dengan huruf kecil semua, dan sentimeter dilambangkan cm, dan milimeter dilambangkan mm. Alat bantunya ada untik-untik atau untuk bentuk vertikal dan meter pas, dan nivo atau leveling. Selanjutnya, pengukuran kecepatan. Pengukuran kecepatan adalah proses menentukan besaran kecepatan suatu objek dalam sistem tertentu menggunakan alat seperti speedometer, radar, atau sensor kecepatan. Kecepatan dinyatakan sebagai jarak per waktu, misalnya kilometer per jam atau meter per sekon. Rumus kecepatan V sama dengan S per T. Rumus jarak S sama dengan V kali T. Rumus waktu T sama dengan S per V. Untuk penerapan pengukuran kecepatan, yang pertama ada aplikasi GPS di ponsel. Aplikasi seperti Google Maps mengukur kecepatan perjalanan untuk memperkirakan waktu tempuh dan memberikan informasi lalu lintas. Yang kedua ada speedometer kendaraan.
Mobil dan sepeda motor menggunakan speedometer untuk mengukur kecepatan kendaraan kilometer per jam. Jadi kesimpulannya, pengukuran waktu, panjang, berat, jarak, serta kecepatan sangat penting untuk mengetahui besaran suatu benda atau peristiwa. Waktu mengukur lamanya kejadian, panjang dan jarak menentukan ukuran serta jarak tempuh, berat menunjukkan massa benda, dan kecepatan merupakan perbandingan jarak dengan waktu. Penggunaan alat dan satuan yang tepat menghasilkan pengukuran yang tepat dan akurat. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi